والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعصوم وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم المعلوم. أما بعد. Alhamdulillah, hari ini hari Senin yang kedua, tepatnya tanggal 12 Desember 2022, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadal Ula 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul di tempat terbaik di alam dunia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kembali pelajaran fikih, masuk pelajaran tentang ar-rukn ats-tsalits al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardhi. Rukun yang ketiga, al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardhi. Rukun yang ketiga, rukun sembahyang yang ketiga. Yang pertama kemarin niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram. Kemudian sekarang yang ketiga al-qiyam, berdiri. Ya, jadi sembahyang itu rukunnya diri. Alal qadir, namun berdiri buat yang mampu berdiri. Berarti orang yang nggak mampu berdiri boleh sembahyang kagak berdiri. Fil fardhi, khusus di sembahyang yang wajib. Jadi rukun berdiri ini khusus sembahyang yang wajib. Sembahyang yang lima waktu, sembahyang Jumat, sembahyang Qadha, sembahyang nazar, itu sembahyang yang diwajibkan. Ya, jadi berdirinya sembahyang yang wajib, dirinya itu rukun. Kita sembahyang zuhur duduk nggak sah. Kita sembahyang Jumat duduk nggak sah, karena dirinya wajib. Ingat, alal qadir, buat yang bisa diri. Kalau yang nggak bisa diri, nggak mampu diri, boleh sembahyang kagak diri. Ya, boleh sembahyang kagak diri. Suatu saat sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan penyakit wasir yang diderita oleh sahabat tersebut. Ya, sehingga sahabat ini enggak leluasa di dalam melakukan rukun-rukun sholat tersebut. Ya, mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat ini yang mengeluhkan penyakit wasir, lalu bagaimana sembahyang aku wahai Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbi, fa in lam tastati' fa mustalqiyan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sahabat tanya kepada Rasulullah tentang penyakit yang dikeluhkan, yaitu wasir, yang membuat dia enggak bergerak bebas, tidak sempurna melakukan rukun-rukun fi'li tersebut. Kata Rasulullah, salli qa'iman, sembahyang yang diri, sembahyang diri. Fa illam tastati', kalau nggak bisa diri, faqa'idan, maka sembahyanglah dalam posisi duduk. Fa illam tastati', kalau nggak mampu duduk, fa 'ala janbi, maka berbaringlah engkau di lambung sebelah kanan. Fa illam tastati', kalau nggak mampu juga, fa mustalqiyan, maka sembahyanglah kamu dalam keadaan
serentak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan seorang hamba akan perbuatan yang dia tidak sanggup mengerjakan. Artinya, kalau seorang mampu diri sembahyang diri, ya diri. Nggak bisa diri, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya berbaring. Berbaring nggak bisa, ya celentang. Celentang nggak bisa, sholat ala masya. Dia sembahyang terserah mau gimana dia sembahyang. Ya, yang penting masih berakal, waras, kewajiban sembahyang bakal ada. Ya, ar-rukn tsalits, rukun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi, berdiri bagi yang mampu khusus di sembahyang wajib. Berarti kalau sembahyang sunnah, dirinya juga sunnah. Kita sembahyang tarawih, ya padahal kita bisa diri, tapi kita nggak mau diri, kita sembahyang duduk, boleh sah. Karena sembahyang yang kita kerjain sembahyang sunnah. Sembahyang kita duduk, ya boleh. Walaupun kita bisa diri, karena sembahyang yang kita lakukan adalah sembahyang sunnah. Ini hukum dirinya di sembahyang fardu, di fardu. Dirinya di sembahyang sunnah, ya sunnah. Namun jangan dipraktekkan di depan anak-anak kecil, nanti jadi contoh. Ya dijadiin contoh. Ya fala yajibu al-qiyamu fil nafilah. Enggak wajib diri buat sembahyang yang sunnah. Enggak wajib. Ya enggak wajib. Bal yajuzul qunut, boleh duduk. Ya sembahyang sunnah itu boleh duduk. Walahu nisful ajri, tapi bagi dia ada separuh pahalanya, dapat separuh. Kalau sembahyang diri, ya pahalanya full. Kalau sembahyang duduk, pahalanya nisful ajri. Wa kadzalika al-iqtida, begitu juga apabila sembahyangnya dia berbaring. Padahal dia bisa duduk, bisa. Dia segen diri, dia segen duduk, sembahyangnya berbaring boleh. Walau rubu'ul ajr, ya, tapi buat dia pahalanya seperempat, nambah sedikit, ya. Sedikit demi sedikit berkurang fadilah dari sembahyang tersebut. Wala yajuzul istilqa, tapi khusus di celentang nggak boleh. Ya sembahyang sunnah celentang ada. Padahal dia bisa diri, bisa duduk atau bisa berbaring. Dia pengen sembahyang celentang, nggak sah. Ya walaupun sembahyang yang dijalani sembahyang sunnah. Masalahnya, kapan kita boleh sembahyang duduk? Boleh kita sembahyang duduk apabila mengerjakan rukun sembahyang kita nggak mampu, kita nggak bisa. Di dalam sembahyang tersebut ada ruku, habis ruku i'tidal, habis i'tidal sujud. Berarti kan ada gerakan-gerakan. Kewajiban sembahyang melakukan hal-hal yang dirukunkan dengan sempurna. Artinya, ketika seseorang tidak bisa sembahyang dalam keadaan sujud, namun dia bisa sembahyang dalam keadaan ruku, maka nggak boleh dia sembahyang duduk. Ketika orang nggak bisa sembahyang sujud, nggak bisa, tapi ruku bisa. Dia kerjain ruku dengan sempurna. Nah giliran sujud, nah baru dia sembahyangnya duduk. Atau kebalikannya, sujud bisa, ruku nggak bisa, kerjain yang dia bisa, yaitu sujud sempurna. Ya. Ada ruku nggak bisa,
Ya, dia dengan sembahyang duduk. Apabila seseorang boleh dia sembahyang duduk, tatkala ketika rukuk dia nggak bisa, dan ketika bangun dari rukuk dia nggak mampu. Diri mah jalan bisa, tapi untuk rukuk dia nggak bisa, dan untuk yang tidak dari rukuk juga dia nggak sanggup. Nah, dalam posisi seperti ini dibolehkan dia sembahyang duduk. Ya, dibolehkan dia sembahyang duduk. Karena dia udah nggak bisa mengerjakan rukun sembahyang baik menuju rukuk ataupun selesai dari rukuk untuk i'tidal. Ya, nah itu ketika itu boleh dia sembahyang dalam keadaan posisi duduk. Boleh juga sembahyang duduk apabila kalau orang tersebut maksain rukuk, maksain sujud, ya, penyakitnya tambah parah. Ya, penyakitnya nambah parah. Aubud isyifa, atau baiknya jadi lama. Ya, baiknya jadi lama. Auhudu fi syai'in fahishin fi udwin zahirin, atau nambah penyakit lagi gara-gara dia ngerjain rukuk. Umpamanya 10% penyakitnya yang ada di badan, ketika dia rukuk untuk maksain jadi 15%. Nah, posisi dalam seperti ini, apabila dia maksain ngerjain rukuk, tambah sakitnya, lama baiknya, atau nambah penyakitnya lagi, dalam posisi seperti ini dibolehkan dia sembahyang duduk. Yang dibolehkan dia sembahyang duduk. Itu menurut al-imam, apa namanya? Imam al-imam Romli. Ya, jadi Imam Romli seperti itu. Ya, kalau misalnya dia nggak bisa rukuk atau nggak bisa bangun dari rukuk, tafadhal silakan sembahyang dulu. Itu dibolehkan menurut Indar Romli, menurut Imam Romli. Imam Ibnu Hajar, maaf, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Khilafan Ibnu Hajar. Wa Indar Romli, menurut Imam Romli, yajuzu lahu an yajlis. Boleh seseorang sembahyang duduk idza lahiqathu masyaqqatun, apabila ya dia merasakan kesulitan, tuzhibul khusyuk, yang mana kesulitan tersebut dapat menghilangkan kekhusyukan dia sembahyang. Artinya, ketika dia pengen rukuk, dia merasa sakit, tapi sakitnya dia nggak bisa bikin tambah sakit, atau kata dokter nggak bikin lama baiknya, atau tidak nambah lagi penyakitnya, enggak. Cuma karena dia pengen rukuk, hilang tuh kekhusyukan dia karena nahan rasa sakit. Cuma nahan rasa sakit, dia nggak bisa hilang nahan rasa sakit sehingga hilang kekhusyukan. Nah, posisi dalam seperti ini menurut Imam Romli dibolehkan sembahyang dulu. Ya, jadi dua imam, Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar, dua-duanya imam apa namanya? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dua-duanya mazhab Al-Imam Syafi'i. Boleh dua-duanya kita pakai. Ya, dua-duanya berbeda, boleh salah satu kita pakai jadi masalah. Ya, kayak khotib Jumat, yang khotib si A, yang imam si A, itu afdal menurut Imam Ibnu Hajar. Yang khotib si A, yang imam si B, itu afdal menurut Imam Romli. Itu berbeda pendapat seperti itu. Nah, dalam hal ini juga Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar berbeda. Terserah mau ambil yang mana, dua-duanya mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, sedikit lagi masalah permasalahan. Lau shalla daiman, sekarang dia sembahyang duduk dari awal, dari takbiratul ihram dia duduk. Thumma amkanahul qiyam ba'da al-ajzi. Kemudian
ketika dia sembahyang dulu, kesembuhan ada ini, dapat kesembuhan. Pinggangnya udah mulai enakan gitu. Ya, ketika sembahyang posisinya duduk. Saat dapat satu rakaat, dia rasain pinggangnya apa? Enakan. Hal yajibu alaihi al-qiyam. Apakah orang ini yang awalnya sembahyang duduk di tengah-tengah sembahyang baik pinggangnya, apakah orang tersebut wajib diri atau tidak? Jawaban yajibu alaihi al-qiyam. Maka orang tersebut wajib sembahyang di diri. Ya, jadi dapat satu rakaat duduk, dirasain pinggangnya enak, ya, dia sembahyang di diri. Wajib hukumnya. Kalau dia duduk juga, maka sembahyangnya nggak sah. Dia duduk juga, sembahyang nggak sah. Wa kadzalika idza kana muqtadi'an, begitu juga kalau sembahyangnya berbaring. Cuma amkanahu al-qawm, kalau sembahyang berbaring. Ketika sembahyang berbaring, dirasain enak nih, wah bisa duduk nih di rakaat kedua, wajib dia sembahyang dulu. Ya, au shalla mustalqiyan, cuma amkanahu al-ittija', atau dia sembahyang berbaring, dia celentak. Kemudian setelah dia sembahyang celentak, memungkinkan dia ya subuh dia sehingga diwajibkan dia sembahyang berbaring. Ya, jadi derajatnya diri, duduk, berbaring, celentak. Nah, yang perlu diketahui juga bagi orang yang modal sembahyang seperti ini, arah kiblat harus diperhatikan. Ya, apabila sembahyang diri dan duduk, ya arah kiblat itu dada itu produser. Ya, dadanya yang harus menghadap kiblat. Ya, kalau dia sembahyang diri, namanya duduk. Kalau sembahyang berbaring, yang wajib menghadap kiblat dada dan muka. Kalau berbaring itu celentang ke sebelah kanan, lambung kanan dia dimiringin di sebelah kanan. Ya, dengan lambung sebelah kanan boleh sebelah kiri, tidak masalah. Ya, boleh berbaring sebelah kanan, boleh juga berbaring ke sebelah kiri. Ya, nah kalau sembahyang berbaring, kiblatnya dada dan muka. Jadi ketika sembahyang berbaring, muka hati-hati, jangan nengok ke kanan, nengok ke kiri, nggak boleh, karena muka itu wajib menghadap kiblat. Ame dada. Nah, kalau orang sembahyang mustalqiyan celentang, yang wajib menghadap kiblat wajah dan dua telapak kaki. Ya, dua telapak kaki. Jadi sembahyang celentang, ya, palanya diganjel pakai apa namanya? Bantal, kemudian kakinya, telapak kakinya hadapkan ke kiblat. Nah, jadi kalau sembahyang celentang, yang wajib menghadap kiblat muka dan dua telapak kaki. Kalau berbaring, yang wajib menghadap kiblat wajah dan dada. Kalau sembahyang diri dan duduk, yang menghadap kiblat dada. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Ada apa? Ada nasi kayaknya, nasi. Ada makanan dari hamba Allah. Oh, lontong sayur. Ada lontong sayur dari hamba Allah. Kirimin Fatihah untuk almarhum Bapak Tuan bin Rosidi, almarhum Umar bin Karana, almarhumah Sa'idah binti Ubang, almarhumah Rahmah binti Ridwan Rosidi, almarhumah Siti binti Ma'ad, almarhum Karana bin Fulan, almarhumah Sunyani binti Haji Sarmiji, almarhumah Nuriyah binti Saimon, almarhumah Umi binti Mukhtar, almarhumah Sofiyah binti Rashid, almarhumah Siti Zainab binti Muhammad Sa'id, almarhum Ansari bin Muhammad Daud, almarhum Muhammad Daud bin Jauhari, almarhum Ibu Sri binti Sindu, almarhumah Bu Asmani binti Asmani, wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد